Tapi kalau misalkan udah menjadi mayat, itu harus membayar 120 gitu. Nah, terus, aduh, gimana ini? Bingungnya itu, seandainya dia mau pulang ke Indonesia, tapi saudaranya nggak mau menerima atau gimana, ini aja nggak merespon, Miss. Terus gimana gitu loh? Gimana gitu? Iya bener, repot juga. Seandainya dia hidup mau dipulangkan, siapa yang menjaga dia? Nah, terus sedangkan dia itu anaknya kenapa itu nggak mau, gimana ya Miss, kayaknya kayak emblay gitu sama orang tuanya, itu dia sakit hati itu katanya Miss, sakit hati sama ibunya karena semua harta bendanya itu diatasnamakan sama adiknya itu Miss, ceritanya tuh gitu. Terus adiknya sekarang nggak mau kakaknya? Adiknya sekarang itu kayak emblay banget, nggak bisa dihubungin itu. Sebentar Mbak, kenapa ya? Jadi. Oke. Ya, aku lagi live, kita ngetek aja ya, SMS-an aja ya. Lagi live sana. Oke. Artinya adalah kan kita bingung Mbak, mau nolong kayak gini mau diapain gitu loh. Nah lah iya Miss, makanya gimana aku sama teman saya yang jaga anaknya ini, gimana enaknya ini Mbak De gitu kan. Terus kalau menurut aku, kalau gimana kalau saudaranya Indonesia nggak mau, ya gimana mau imigrasi mulangin gitu loh Miss. Enggak mungkin imigrasi mulangin, nggak mungkin. Lah iya, nggak mungkin. Kalaupun imigrasi mulangin nih, Miss Yuni bisa mulangin, mau ditaruh di mana dia? Nah sekarang itu saya mirisnya gini Miss, uang semuanya udah dipulangkan ke Indonesia ya Miss ya. Sekarang di saat dia sakitnya, dia nggak mau gitu, saya itu miris banget Miss, sebagai teman di sini Miss. Kan Miss Yuni udah bilang itu sejak awal bahwa cintai dirimu sendiri, uangmu disimpan secara sendiri. Kan Miss Yuni sudah ada beberapa mayat nih, keluarganya Mbak mau loh Mbak. Mayat, saya yang membiayai kepulangannya, jenazahnya aja nggak mau. Tinggal memakamkan saja nggak mau Mbak. Jadi memang itu kenyataan. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak kaburan, anak-anak OS, apakah boleh Miss jadi anak kaburan? Boleh. Miss, apakah boleh pacaran sama orang punya anak di luar negeri? Boleh. Tapi satu, pastikan kamu tidak sakit, pastikan kamu sehat, pastikan kamu tidak mengalami kecelakaan. Karena saat kamu mengalami kecelakaan, saat kamu sakit, belum tentu orang-orang yang ada di sampingmu itu akan menghargaimu. Bahkan jenazahmu pun belum tentu orang mau menerima. Ini nyata loh. Dan ini terjadi pada temenmu kan. Miss Yuni dulu kan sudah pernah bilang, belum tentu kamu itu cari uang mati-matian, saat kamu mati mau diterima oleh keluarga. Belum tentu sayang. Itulah kenyataan. Saya pernah nganterin orang kakinya patah, kerja di salah satu negara. Tahu nggak keluarganya bilang apa? Wah, ya nggak ada dong uang yang sudah dia kirimkan berupa rumah. Ya kalau mau rumahnya dibongkar aja buat biaya hidupnya dia saat sakit. Miris nggak sih? Lah iya Miss, miris. Dan itu nyata Mbak. Banyak orang nggak percaya dengan apa yang Miss Yuni sampaikan. Karena itu Miss Yuni selalu bilang, hidup jangan terlalu sombong. Karena kita nggak tahu di akhir cerita hidup kita akan seperti apa. Simpan uang dengan baik, ngamalon deh uang, karena ilmu tabur tua itu masih ada, masih berlaku. Hukum alam itu masih ada. Lihatlah adik-adik yang kamu besarkan, adik-adik yang kamu kuliahkan, adik-adik yang kamu berikan masa depan. Belum tentu masa tuamu dijaga oleh adik-adikmu. Anak sendiri aja belum tentu mau. Leres apa mboten? Iya Miss, bener Miss, iya. Jangan percaya. Miss Yuni selalu bilang, carilah uang buat dirimu sendiri dulu. Siapa yang akan merawat saya, maka dialah yang akan mendapatkan warisan itu.
Jangan terlalu cepat memberikan warisan selagi kita masih hidup. Didepak keluar kita. Diusir kita dari rumah sendiri. Benar nggak sih? Iya, benar. Ini kalau kamu tahu Banyuwanginya mana, mungkin bisa pendekatan. Tapi masalahnya, susah. Karena kita orang luar. Kita orang luar, kita tidak berhak menyuruh adiknya atau anaknya menerima ibunya. Kalau mereka berbilang bahwa ya biarin aja ibu saya di masa mudanya cari lanangan terus, nggak ngereken kita kan kalah. Benar nggak sih? Nah iya. Apalagi dia sudah punya anak dengan orang Bangladesh. Ini juga kadang pikirannya juga gimana ya, Miss, dia ada anak umur 9 tahun di sini, juga nanti kalau ada apa-apa sama ibunya, anak diambil negara, Miss. Udah diomong, udah dibilang, anak kalau misalkan mamanya, ibunya meninggal dunia, itu anak diasuh negara, Miss, diambil sama welfare. Iya. Teman saya udah nggak berhak lagi gitu. Betul. Tapi sementara semasa ibunya masih hidup, teman saya masih dikasih hak untuk merawatnya gitu. Iya, betul. Nah, terus ini yang jadi bingung, nanti kalau mamanya udah pulih, mau dipulangin, terus keluarganya nggak mau terima, susahnya di sini, Miss. Apalagi dia kan paperan. Paper, iya, Miss. Kan dia sebenarnya sudah menyerahkan kewarganegaraannya pada Hong Kong. Iya, Miss, benar. Itu kan prosesnya berat lagi nanti. Harus sidang juga. Makanya harus, ini orang imigrasi pun, KBRI dia nggak bisa membantu tentang apa ya, harus biaya sendiri gitu intinya, Miss. Betul. Biaya sendiri. Betul. Gitu. Karena overstay kaburan itu kan dengan sadar melakukannya. Gini aja, kan kita nggak boleh berandai-andai nih. Ya. Kita jalani aja dulu, seandainya dia meninggal atau seandainya dia sehat. Kan kita masih belum tahu nih, kalau dia sehat mau dibawa kemana. Nanti saya akan minta bantuan dari pemerintah sini untuk jika mereka bisa ditempatkan di panti sosial yang ada di Indonesia, ya nggak apa-apa gitu loh, daripada dia di sana. Karena kebetulan kan kemarin di Mas Uya Kuya kan mulangin orang yang matanya buta, sama Mas Uya Kuya dikasih uang untuk hidup, tapi ternyata uangnya diambil oleh anaknya. Setelah uangnya habis, ibunya diusir. Padahal yang mulangin tuh Mas Uya Kuya. Nah, saat diusir itu dibuang ke panti jompo, dan Mas Uya denger lagi. Akhirnya Mas Uya ambil, Mas Uya kasih uang dan difasilitasi di salah satu panti sosial. Ya kalau memang nggak bisa, mungkin saya akan minta bantuan orang-orang yang di Indonesia. Kalau keluarganya memang tidak mau menerima ya. Iya benar, Miss. Tapi kita nggak boleh suudon juga kan. Iya, Miss. Ya. Mungkin keluarganya masih marah, tetapi mungkin ya dari berjalannya waktu keluarganya mungkin baik-baik saja. Tapi untuk saat ini itu keluarganya itu gimana, nggak merespon loh, Miss. Dia malah mau minta nomor orang Bangladesh itu, pacarnya kakaknya ini, nggak tahu dia komunikasi apa gitu. Padahal kita semua orang di sini itu tahu dia itu cuma laki-laki pengeret, Miss. Mbak Sasanya ini dia penuh tekanan hidup. Dia gimana ya, pandangan matanya itu selalu bersedih gitu. Tapi kan intinya Mbak Sasa ya bisa bareng sama dia gitu loh. Ya kita nggak bisa. Nyatanya Mbak Sasa menikmatinnya. Iya. Nah itu Miss, susah banget. Sebenarnya sebagai teman kita udah menasihatin, tapi dia bilangnya namanya cinta kok lebih gitu. Nah ya wes lakonano kalau kayak gitu. Nah semua rent house itu semua yang cowok punya dia itu dia yang biayain, Miss. Kalau Mbak Sasa itu bisnisnya gede, Miss. Dia bisnis masak, ditaruh di toko-toko Indomis. Satu hari itu dia nggak mati 1.500, Miss. Soalnya banyak toko ditaruh-taruh gitu. Titip nasi gitu loh, Miss, bisnisnya. Jadi, tapi nggak tahu uangnya itu selalu kemana. Kita juga heran sebagai teman ya. Nyuwun sewu nggih, soalnya saya sendiri itu yang sering pinjemin uang gitu. Mbak Ani pinjem uangnya, Mbak, gini gitu.
Nah jadi itu heran sama